Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, maupun yang baru bergabung dengan channel Pondok Media, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4 subtema 2 pada pembelajaran 4. Yuk kita ke materinya. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari kali ini yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu menggali isi dan amanat pantun. Kemudian PPKN memahami makna tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah IPS, memahami interaksi manusia dengan lingkungan. Baik, kita lanjut. Kita berliterasi terlebih dahulu. Ini adalah kelanjutan dari cerita. Nah, yuk kita baca. Pemilihan ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Pak Bakri Widodo akan menjabat sebagai ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai ketua RW setelah selesai masa jabatan. Tahukah kamu mengenai tata cara pemilihan ketua RW? Simak penjelasan berikut. Tata cara pemilihan ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan ketua RW. 1. Pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan ketua RW. A. Menyeleksi calon ketua RW. B. Menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan. C. Menentukan daftar pemilih. D. Menyusun tata tertib pemilihan ketua RW. E. Menyelenggarakan pemilihan. Tata cara pemilihan yang kedua yaitu pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Calon ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Dan yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan Luberjurdil. Luberjurdil ini apa, anak? Singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Yang keempat, pelantikan ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Nah, ini tadi adalah tata cara pemilihan ketua RW. Sekarang tugas yang pertama. Tanyakan kepada kedua orang tuamu mengenai hal-hal berikut. Siapakah ketua RT di daerahmu? Bagaimana cara pemilihan RT di daerahmu? Jelaskan, apakah tata caranya seperti pemilihan ketua RW tadi? Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan ketua RT di daerahmu? Bagaimana pelaksanaannya? Tulislah jawaban pada buku tugasmu. Kita lanjutkan.
Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Misalnya berikut: pemilihan ketua RT atau RW, menentukan jadwal siskamling, menentukan jadwal gotong royong. Ini bisa dilaksanakan dengan cara musyawarah. Ini adalah permasalahan yang harus dipecahkan atau diselesaikan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut. Yang pertama, mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Kalian juga demikian. Bisa mengikuti pemilihan ketua RT atau RW, tapi kalau kalian belum memenuhi syarat, maka kalian bisa mengamati jalannya pemilihan ketua RT. Kita lanjutkan. Tugas yang kedua, sebagai warga sekolah, kamu juga memiliki tanggung jawab kepada sekolah. Tuliskan bentuk tanggung jawabmu terhadap sekolah. Ini contohnya, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah tentunya. Dan yang lain silahkan dicari. Lanjut. Masyarakat di Desa Dayu sangat bersuka cita atas terpilihnya Pak Bagri Widodo sebagai Ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga turut serta dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya, Dayu berpantun. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Ya, mereka sangat senang dengan terpilihnya Pak Bagri Widodo sebagai Ketua RW. Tugas yang ketiga, perhatikan pantun yang diucapkan oleh Dayu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Mana yang masuk sampiran, mana yang masuk isi. Kemudian apa amanat pantun di atas? Silahkan cari amanatnya atau isinya. Kita lanjut. Program kerja pertama Pak Bagri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lain. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan memengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Dan yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Ini adalah contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Nah, kamu sebagai pelajar
dan juga anggota masyarakat, apa yang akan kamu lakukan dalam keikutsertaan membangun sosial budaya? Tentunya sebagai pelajar, kalian harus, itu adalah tugas pokok kalian. Itu juga termasuk ikut dalam upaya pembangunan sosial budaya. Nah, tugas kalian yaitu tadi ya, sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Jelaskan. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.